Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Olivia Triana Dewi dengan NPM 257833128. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang uh, implementing a stack. Jadi stack itu adalah struktur data linear dengan prinsip LIFO atau last in first out. Artinya, elemen terakhir yang dimasukkan akan menjadi elemen pertama yang dikeluarkan. Analoginya, kalau ada susunan piring itu yang pertama diletakkan itu pasti yang paling bawah, dan yang terakhir diletakkan itu akan paling atas di rak tumpukan piring di paling atas. Lalu implementasi stack bisa dilakukan dengan array atau linked list. Konsep utamanya itu ada pas di sini adalah menambahkan elemen ke atas stack. Lalu yang kedua ada pop. Pop di sini itu untuk menghapus elemen dari atas stack. Lalu yang kedua ada pel atau top, yaitu melihat elemen paling atas tanpa menghapusnya. Lalu ada isEmpty, yaitu untuk mengecek apakah stack itu kosong. Lalu yang terakhir itu isFull. Jika pakai array, mengecek apakah stack itu penuh. Jadi untuk yang isFull ini, dia mengeceknya menggunakan array. Jadi dia mengeceknya apakah dari susunan itu apakah sudah penuh atau belum. Baik, di sini saya akan mengimplementasikan dari penjelasan tadi ke kode Java. Untuk yang pertama adalah bagian array. Di sini kita pertama akan membuat kelas. Kelasnya di sini kita sesuaikan dengan nama yang sebelah sini yang sudah dibuat. Jadi kita buat namanya start array. Lalu buat integer. Di sini untuk integer array-nya di sini itu array untuk menyimpan elemen untuk elemen stack-nya nanti. Jadi lalu lanjutkan lagi. Saya akan menuliskan kodenya dulu lalu baru dijelaskan.
Jadi untuk yang ini yang kedua itu jadi untuk integer yang pertama ini integer r itu array untuk menyimpan elemen stacknya. Lalu yang kedua ini integer top. Top di sini adalah indeks elemen paling atas. Lalu di sini integer capacity ini untuk melihat kapasitas maksimum stacknya. Ini untuk kode kapasitas stacknya. Lalu di sini membuat untuk array new integer size di sini. Ini untuk membuat array untuk ukuran yang tertentu. Jadi jika ingin membuat array tapi dengan ada ukurannya, jadi menuliskan dengan kode yang ini. Lalu juga untuk yang capacity ini adalah menyimpan kapasitasnya. Lalu yang di sini min 1 di sini artinya stack, min 1 di sini artinya stack masih kosong. Lalu kita lanjutkan lagi untuk menuliskan kodenya. Saya akan menuliskan kodenya dahulu, baru akan menjelaskan seperti tadi.
Jadi melanjutkan di sini buat kelas baru pas di sini untuk menambahkan data baru dengan integer x, dengan variabel x, dan di sini ada kondisi jika top di sini dia bisa melihat kapasitasnya dikurang 1, maka dia akan mengeluarkan output stack overflow, dan dilanjutkan dengan array di sini. Increment top lalu simpan elemennya. Dia akan menyimpan elemen yang terjadi di sini, kode di sini. Oke. Dilanjutkan lagi. Saya lanjutkan lagi.
Lalu di sini ada kondisi untuk integer pop. Pop di sini untuk menghapus elemen. Nah, di sini ada kondisi jika topnya ini kurang ini ada -1, dia akan mengeluarkan output kalau stand underflow. Stand underflow. Jadi dia top di sini dapat melihat tanpa menghapus ataupun menambahkan. Jadi di sini untuk ada integer pop. Lalu jika ada kondisi jika top ini bisa melihat gitu kan. Lalu kurang dari 1 dan dia akan keluar output ini stuck underflow. Lalu akan saya lanjutkan lagi. Dan juga untuk return R ini untuk mengambil elemen paling atas lalu menurunkannya ke top. Yang top ini kan untuk yang dilihat tadi. Dia akan turun ke top. Elemen yang paling atas. Saya lanjutkan. Lalu untuk yang ini, di sini ada kondisi juga, ini peak di sini untuk melihat array di pada barisan awal tuh, tanpa menghapus ataupun menambahkan. Di sini ada kondisi jika itu kosong, barisannya kosong, jadi dia akan mengembalikan elemen paling atas. Jadi di sini dia akan mengembalikan elemen paling atasnya. Lalu di sini ada boolean. Boolean di sini is empty. Empty di sini dia
Nah, empathy di sini dia akan mengecek apakah stuck di sini dia apa kosong atau tidak. Dan dia akan mengembalikan jika itu kosong. Jika dia bernilai true, dia akan mengembalikan nilainya. Ini untuk program untuk yang array. Sebentar saya akan menyempurnakan kodenya. Dan di sini saya menambahkan kelas baru untuk uji coba dari kode di sebelumnya. Di sini ada task push, menambahkan elemen 10, 20 dan 30. Kita dicoba running. Nah, di sini dia akan keluarnya push. Menambahkan ini terlihat penambahan elemen ada 10, 20 dan 30 dan ini ada isi stack. Jadi isinya ada 10, 20, 30 dan elemen teratasnya ada 30. Popatnya itu ada 30 popat. Isi stacknya ada 10 dan 20. Ukuran stacknya 2. Dan beginilah outputnya. Oke, terima kasih. Lalu yang kedua ini kita akan mencoba kode stack menggunakan linked list. Di sini kita buat file baru dengan nama stack linked list. Saya akan menuliskan kodenya dulu dan baru untuk menjelaskan kodenya.
sini saya membuat kelas dengan node. Nah, di sini integer data ini untuk menyimpan nilai elemennya nanti, dan di sini node next ini untuk pointer ke node berikutnya gitu kan. Ini kode untuk pointer ke menandakan pointer ke berikutnya. Saya lanjutkan lagi menuliskan kode dulu. Jadi di sini membuat kelasnya stack linked list. Nah, di sini node top, di sini untuk node yang paling atas. Jadi kita akan membuat untuk yang paling atasnya dulu. Lalu di sini kita membuat lagi untuk membuat node baru, misalkan membuat node baru di sini. Dan di sini untuk menghubungkan dari node lama ke node baru gitu kan. Lalu top sama dengan new node di sini menjadikan node baru sebagai top atau yang awalnya. Saya akan melanjutkan lagi untuk menuliskan kodenya.
Lalu di sini untuk bagian integer pop, di sini mempunyai kondisi if top sama dengan 0. Jadi saat melihat elemen yang paling atas dia bernilai 0, dia akan mengeluarkan output stack underflow. Jika saat melihat elemen yang paling atasnya kosong, dia akan mengeluarkan output ini. Dan untuk integer val, di sini akan dia mengambil data dari node paling atas dan menggeserkannya ke top ke node berikutnya. Jadi dia dari yang paling atas itu dia akan menggeserkannya ke berikutnya. Ini untuk penjelasan dari kode yang ini. Saya akan melanjutkan lagi untuk menuliskan kode lagi. Lalu untuk bagian integer pick, jadi di sini dia mempunyai kondisi if jika di barisan elemen awal itu dia kosong, dia akan mengembalikan data node paling atas. Nah, lalu di sini ada boolean is empty. Nah, jika dia true, dia true jika tidak ada node. Jadi dia akan bernilai true kalau dia tidak ada node. Oke, saya akan mencoba membenarkan kodenya dulu.
Oke, sekian penjelasan kode yang saya paparkan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Sekian penjelasan dari implementing a stack untuk remedial struktur data. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.